Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal September 2020 mulai dari tanggal 1 sampai 10 September. Ya, ini untuk zodiak Cancer. Oke, halo Cancer, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. So juga energinya bisa ngarah ke kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Lalu energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir kamu secara menyeluruh. Oke. So kalau memang nggak resonate sama sekali ya, nggak sesuai, ya berarti pembacaannya bukan untuk kamu. Karena ingat, bukan hanya kamu aja yang menonton video ini. Oke. Dan karena aku bacanya masih di akhir Agustus, jadi bisa aja udah terasa sekarang ya. Cancer awal September 2020. Oke. Kita lihat oracle-nya dulu. Ada tulip. Lu ada rider atau unicorn. Kok unicorn? Ya rider. Kuda, horse, dan ada snake. Wow. Dan main energi kamu ada compass. So Cancer di September ini awal ya, energi kamu ada, main energinya ada kompas di situ. Aku ngelihat ada sesuatu hal yang memang membuat kamu ngerasa seperti harus menuju sesuatu untuk hal yang kamu rasa itu mungkin baik untuk kamu. Kamu ngerasanya itu baik untuk kamu. Namun aku ngelihat, tapi sebenarnya itu bukan yang terbaik untuk kamu. So kita lihat oracle kedua. Ada counselor. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Peace come from the member that only love is real. Dan ada breathe. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release all pattern. Dan di the bottom of the decknya ada take back your power. Use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. So, Cancer. Aku ngerasa kamu akhirnya sadar suatu hal di sini ya. Seperti aku bilang tadi sebelumnya, kamu ngerasa ada sesuatu hal yang kamu merasa itu adalah hal yang baik untuk kamu. Tapi ternyata enggak. Dan aku ngeliat kamu mulai menyadarinya sekarang. Dimana aku ngeliat kamu pernah berharap mati-matian. Menyerahkan diri kamu. Berkorban sepenuhnya untuk orang yang memang bukan untuk kamu. Kita lihat tarotnya. Ada two of sword, lalu ada queen of fire, dan ada five of wands. So aku ngelihat entah kamu atau orang ini ya, siapapun yang energinya terbaca di sini. Jadi kalau aku bilang orang ini, berarti orang yang terbaca energinya ini ya. Jadi orang yang terbaca ini entah kamu atau dia. Ya kamu yang tentukan.
Oke. Dan aku rasa sebenarnya itu bukan hal yang patut untuk dibingungkan gitu ya. Orang yang terbaca energinya ini merasa lelah, sangat lelah. Kenapa begitu lelah? Karena aku ngeliat udah cukup berjuang keras, bisa dibilang mati-matian ya, berantem, atau mungkin bahkan sampai mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya untuk demi seseorang yang sangat dia inginkan. Okay? Dan ternyata apa yang dilakukan oleh orang tersebut ke kamu misalnya gak sesuai seperti yang kamu rasakan atau kamu lakukan untuk dia. Oke, dan aku ngelihat di sini orang itu benar-benar memberikan racunnya, benar-benar orang yang sangat toksik, atau memang kamu adalah orang yang sangat toksik ya, hubungan kalian toksik, jadi kalian berdua sama-sama toksik, dan dia memunculkan ketoksisitasan kamu di dalam diri kamu dan akhirnya keluar. Dan aku ngeliat dimana kamu akhirnya menjadi seseorang yang sama-sama toksik seperti dia memberikan pengaruh yang gak baik, dan kamu pun menjadi orang yang keras kepala dan gak mau mendengarkan atau melihat dengan kenyataan kalau memang kamu dan dia itu gak bisa bersama. Dan aku ngeliat di masa sekarang kamu akhirnya menemukan pencerahan, menemukan kelegaan, menemukan kedamaian ya, kalau memang dia bukan orang yang baik untuk kamu. Five of Pentacles, Six of Pentacles, dan ada Fate. Akhirnya aku ngeliat sekarang kamu mulai mengerti gitu ya, karena kamu terlalu takut ke depannya. Gak ada orang yang bisa mencintai kamu seperti dia, atau kamu meyakinkan dia agar dia sadar kalau yang cuman bisa mencintai dia itu adalah kamu, dan sekarang kamu sadar kalau kamu salah. Kamu sudah keliru. Kamu terlalu takut akan yang namanya kenyataan. Takut akan yang namanya ketidakpastian, di mana takut jika memang ke depannya gak ada orang untuk kamu. Jadi kamu menerima dia walaupun dia toksik ataupun kamu yang toksik. So akhirnya jadi sama-sama toksik ya, untuk tetap stay. Ada perception, Ten of Pentacles, dan emotion or intellect. Aku ngerasa ini energi orang yang berhubungan dengan kamu atau energi kamunya ya, dimana orang ini saat ini dalam situasi yang mencoba menelaah persepsi dia sendiri tentang emosinya ya, kebahagiaannya dia, egonya dia ya. Yang aku lihat di sini dia mulai ngelihat apa yang udah dia lakukan, apa yang udah dia katakan, dan apa yang terjadi antara kamu dan dia dulu. The King of Water, The Counselor, dan klarifikasinya juga The Counselor Destiny. So aku ngeliat saat ini kamu udah mencari coach, therapist, psikolog, atau seorang konselor ya, untuk membantu kamu healing, untuk menerima semua apa yang udah terjadi, atau kamu bakal mencari. Di sini aku ngeliat ya.
Dan akhirnya saat kamu udah mencari, kamu bakal menemukan kelegaan, ketenangan dalam hati kamu, di mana kamu tahu apapun yang terjadi dalam hidup kamu ya memang harus terjadi, dan itu adalah takdir, dan itu adalah karma yang harus kita jalani. Ya, karma bukan berarti hal yang buruk, bukan berarti juga hal yang baik sepenuhnya. Ya, maksudnya adalah karma terbagi, ada yang karma baik, karma buruk, dan ada yang karma yang sedang-sedang aja ya. Jadi dalam artian kamu mulai mengerti gitu ya, belajar jujur dan paham ke diri sendiri kalau memang ada hubungan yang gak bisa dipertahankan, dan ada yang memang seseorang yang cuman numpang lewat di hidup kamu, atau kamu numpang lewat di hidup orang lain, ya bisa. The Maiden, Ace of Pentacles, dan the Queen of Earth. Wow. Perlahan demi perlahan aku ngeliat adanya bentuk self love ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya, nggak lagi hidup dalam rasa yang menyakitkan ya. Dan aku lihat akhirnya itu menumbuhkan diri kamu yang baru dan lebih enjoy ya dengan apa yang kamu jalani, dengan apa yang kamu rasakan. Hal ini bakal kamu dapatin, aku ngeliat, jika kamu memang mencari konselor, coach, terapis, psikolog, atau psikiater ya. Karena aku ngeliat memang harus ada tindakan yang harus kamu lakukan untuk kamu membantu orang lain, membantu diri kamu. Jadi sebelum kamu membantu orang lain, kamu harus membantu diri kamu sendiri keluar dari energi ini. Dan kalau kamu mampu, kamu bisa membantu orang lain. Dalam artian dengan begitu, perlahan-perlahan kamu akan makin mengerti akan kehidupan ini. Okay? Integrity, Ace of Cups, ada wisdom. So, aku ngerasa kamu benar-benar udah mengarah bijak, atau memang udah bijak, dimana dimana kamu sadar kalau kamu pernah keras kepala, mati-matian berharap untuk seseorang kembali ke hidup kamu, dan ternyata dia bukan orang yang tepat. Aku ngeliat kamu bakal ya memang enggak, dan akhirnya kamu berpikir lagi. So, kalau dia memang datang lagi, kamu akhirnya ngerasa aku juga nggak akan bisa menerima dia. So memang lebih baik kayak gini gitu, dan untung aja dia nggak kembali. Ada rasa kamu kayak gitu, nggak kembali gitu, kamu pikirnya. Bagi kalian yang memang nggak dicari sama dia ya, karena kamu ngerasa ya udah, memang yang berakhir untuk saat ini adalah yang terbaik. Dan ada the crown untuk main energi tarot kamu. Di sini memang aku ngelihat energi seseorang yang orangnya benar-benar sudah aku ngeliat imannya benar-benar terbentuk di sini. Iman dalam artian dia percaya dan tetap yakin semua akan baik-baik aja, walaupun di dalam ketidakpastian, di dalam artian seperti ini. Entah dalam percintaan, keuangan, atau karir, walaupun nggak pasti, ya udah gitu, ya jalanin aja. Dan kalau kamu nggak suka dengan cara aku ngomong dalam artian itu adalah contoh. So kalau gimana aku harus menjelaskan kalau nggak pakai contoh gitu ya. Aku ngeliat ada orang yang komen, coba berhenti pakai dalam artian. So apa begitu sulit untuk kamu ngambil suatu makna dari sebuah contoh yang aku berikan gitu ya. Maksud aku adalah, kenapa harus yang namanya memaksa orang atau meminta seseorang berhenti atau merubah diri dia, sedangkan dia udah melakukan hal untuk kamu.
Dalam artian seperti free reading kayak gini ya, aku udah berikan dan aku bahkan berikan contoh gitu kan. Dan dalam artian contoh ataupun aku nggak berikan contoh, itu untuk kamu belajar dan cari tahu sendiri, karena ujung-ujungnya yang akan belajar ya diri kamu sendiri, bukan aku nggak ada namanya sangkut paut dengan pilihan hidup kamu, cara berpikir kamu. Aku hanya memberikan jalan, ya lewat sini jalannya, lewat situ jalannya, dan gak mungkin aku yang harus benar-benar menyuapkan makanan itu ke mulut kamu. Terus apa yang kamu lakukan kalau hidup kamu harus benar-benar diberikan hal seperti itu? Kamunya gak belajar gitu. Jadi dari contoh ketidakmengertian kamu dalam pembacaan yang aku berikan, ya coba kamu telaah lagi, pelajari gitu ya, bukan kamu memaksa atau meminta seseorang untuk berubah. Apalagi aku menerima kritik dan saran, tapi kalau dia pakai kata-kata yang nggak baik, ya kata-kata yang nggak sopan, ya aku udah nggak akan mau ngelihatnya gitu. Dalam artian walaupun niatnya baik, tapi caranya yang nggak baik gitu ya. Jadi dalam artian sebelum kita berkomentar atau meminta seseorang berubah, ya kita lihat ke diri kita sendiri dulu gitu ya. Dalam artian jangan-jangan kitanya yang gak baik, atau memang kamunya yang gak baik. Bukan lagi aku bilang dalam artian, tapi contohnya misalnya kamunya yang gak baik atau akunya yang gak baik gitu, dan aku mengomentari orang lain. Dan juga jika kamu ingin sesuatu pembacaan yang benar-benar untuk kamu dan maunya kamu, ya kamu ambil personal reading yang berbayar gitu loh ya, bukan free reading gitu. Jadi apa yang kamu dapatkan itu sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Oke. Dan kita lihat klarifikasi selanjutnya, karena aku tuh lucu gitu. Nah, karena setiap orang punya cara sendiri untuk baca gitu, dan aku nggak berharap sempurna depan kalian semua, depan viewer, enggak ya. Aku hanya ingin jadi diri aku sendiri. Cuman yang dalam artiannya atau memang contohnya, ibaratnya gitu ya, aku jelasin ya gitu cara aku. Dan dari pembacaanku aja kamu nggak coba untuk menghargai misalnya kayak gitu, tapi kamu ngelihat sisi negatifnya atau sesuatu yang nggak kamu suka gitu ya. Jadi siapa yang harus mencoba melihat ke dalam diri sendiri dulu gitu ya. Ada love, oke. Emperor, Empress, wow. Queen of Water. Oke, Cancer. Ini energi couples ya. Jadi dalam maksudnya adalah pasangan. Jadi ini energi pasangan. Entah dulu kalian pernah berpasangan atau memang kalian akan berpasangan nantinya. Jadi setiap orang bakal beda resultnya, bakal beda hasilnya dalam setiap pembacaan, atau bahkan gak terjadi sama sekali. Jadi kalau kamu dengar pembacaan reading dan gak terjadi seperti yang dibilang, ya berarti energinya bukan untuk kamu, dan kamu gak bisa mempertanyakan hal itu. Karena udah jelas general reading dan kamu tonton di YouTube, lalu kamu bertanya akan hal itu. Aku lihat di sini bukan hanya kamu sebenarnya, atau bukan hanya dia, ya mulai jujur sama diri sendiri, sadar kalau memang hubungan ini begitu toksik, kalian berdua sama-sama toksik ya. Sebenarnya kalian berdua sama-sama merasakan hal yang sama ya.
Mungkin kamu duluan dulu atau dia yang duluan, dan sekarang kamunya atau dianya. Dan aku lihat juga justru saat ini kalian sama-sama belajar mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Mulai jujur sama diri sendiri. Sadar kalau memang apa yang terjadi sebelumnya karena kalian sama-sama belum dewasa, sama-sama belum siap untuk menjalani sebuah hubungan yang rasanya begitu kuat sehingga meningkatkan toksisitas kalian berdua, dan nantinya hubungan kalian jadi goyah. Dan aku ngelihat di sini rasa ini untuk kamu atau dia itu udah sedikit slow down, dalam artian udah lebih tenang gitu ya, ataupun kamu yang udah lebih tenang, nggak lagi menggebu-gebu yang harus gimana-gimana gitu ya. Kalau dia ataupun kamu, yaitu sebaliknya, itu masih meningkat. Jadi dalam artian seperti baru mulai dan kamunya baru berhenti. So perbedaannya di situ ya, tapi masih dalam level yang sama ya, dalam energi yang sama. Dan aku ngelihat dia ataupun kamu, siapapun itu, ngerasa memang hal terbaik saat kamu atau dia menerima perpisahan kalian berdua ini. Jadi siapapun yang sempat ngotot untuk mempertahankan hubungan ini dan akhirnya menyerah, pasangannya itu justru akhirnya mengapresiasi dan bersyukur tentang apa yang kamu lakukan, di mana kamu akhirnya menerima perpisahan ini. Jadi dianya akhirnya ngelihat, oh ternyata kamu sekuat itu ya, kamu mampu, dan memang ini akhirnya memberikan pelajaran untuk kalian berdua gitu ya. Jadinya kalau itu nggak terjadi, dia nggak akan lihat atau kamu nggak akan lihat betapa bernilainya dia, betapa berharganya dia ya, ataupun dia nggak akan lihat betapa berharganya kamu atau berapa bernilainya kamu kalau perpisahan ini nggak pernah ada. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good good for all. So aku ngeliat memang kamu saat ini udah masuk ke masa yang memang dulu kamu berdoa ya semoga kamu yang dapat terbaik, kamu dapat yang terbaik, lalu kamu doa dia dapat yang terbaik untuk kamu. Tapi sekarang kamu berdoa ya udah, aku nggak lagi berdoa untuk hasil apapun yang terjadi ke depannya. Aku berdoa untuk yang namanya kebaikan kami berdua sekarang. Entah kami memang harus berpisah, harus sama-sama nantinya, ataupun memang nggak akan berurusan lagi. Jadi memang kamu udah di masa dimana ya berdoa untuk kebaikan bersama. Ya, okay, that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silakan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Ada Twitter juga. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.